Pemprov DKI mengakui bahwa kebijakan pengendalian COVID-19 selama ini hanya berpengaruh sebesar 20%. Meskipun PSBB sudah dilonggarkan, masyarakat terus diminta menerapkan protokol kesehatan, namun tingkat kesadaran masyarakat nampaknya masih cukup rendah. Hal ini mendorong Pemprov DKI Jakarta mengesahkan peraturan daerah terkait dengan penanganan virus corona. Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang terlebih jauh terkait peraturan daerah sudah disahkan. Sebelumnya kami akan menghadirkan perbincangan ke hadapan Anda terlebih dahulu dan kami akan menyampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Vaksin COVID-19 sebentar lagi hadir. Kini sejumlah rangkaian uji coba vaksin hampir berbuah hasil. Masyarakat Indonesia bergilir akan mendapatkan vaksin. Pemerintah telah menyusun skema rencana pemberian vaksin pada masyarakat Indonesia. Di antaranya pada Desember 2020, vaksin Sinopharm akan tiba sebanyak lebih dari 10 juta vaksin. Lalu pada Januari 2021, 15 juta vaksin Sinopharm dan Sinovac tiba dengan 4,5 juta orang yang menjadi target vaksinasi. Pada Februari 2021, sebanyak 23,5 juta vaksin Sinovac dan Sinopharm tiba dengan target vaksinasi sebanyak 7 juta orang. Sedangkan pada Maret 2021, 37 juta vaksin Sinopharm dan Sinovac tiba dengan 10,5 juta orang jadi target vaksinasi. April hingga Juni 2021, sebanyak 45,2 juta vaksin Sinovac tiba dengan target vaksinasi 29,1 juta orang. Lalu pada Juli 2021, 32 juta vaksin Sinovac dan Genexin tiba dengan target vaksinasi 8 juta orang. Dan selanjutnya hingga bulan Maret 2022, lebih dari 160 juta vaksin akan dihadirkan dan lebih dari 100 juta orang warga Indonesia akan diberikan vaksin. Masjidil Haram di Kota Mekah kembali dibuka untuk ibadah setelah 7 bulan ditutup akibat pandemi. Sholat berjemaah kembali bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kumandang azan maghrib menandai kembali dibukanya Masjid Suci di Kota Mekah untuk ibadah umat Islam. Masjidil Haram kembali dibuka untuk sholat jamaah mulai 18 Oktober kemarin. Meski telah dibuka, protokol kesehatan tetap diberlakukan di Masjid Suci umat Islam ini. Jemaah sholat dipisahkan jarak aman sesuai ketentuan protokol kesehatan. Dan tak hanya di Masjidil Haram, Masjid Suci Nabawi di Madinah juga kembali dibuka untuk ibadah jemaah. Sholat berjemaah juga kembali dilaksanakan di masjid ini, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pemerintah Arab Saudi memastikan protokol kesehatan diberlakukan dengan sangat ketat, baik di Komplek Ka'bah maupun Masjid Suci di seluruh Arab Saudi. Hal ini untuk memastikan tidak adanya penyebaran COVID-19 di Tanah Suci. Jemaah juga diwajibkan menaati dan menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Sementara itu pemirsa, pada masa PSBB transisi terhitung mulai hari ini, jam operasional kereta komuter lain kembali normal. Sebelumnya jadwal komuter lain paling akhir hanya sampai pukul 8 malam, mulai hari ini layanan komuter lain kembali normal hingga pukul 12 malam. Meski jadwal telah kembali normal, namun untuk mencegah penularan COVID-19, pembatasan kapasitas penumpang komuter lain tetap diberlakukan. Setiap gerbong kereta hanya diizinkan mengangkut 74 orang atau hanya 40% dari kapasitas. Dengan jam layanan KRL yang kembali normal, PT KCI mengoperasikan 993 perjalanan setiap hari dengan 91 rangkaian kereta. Pemirsa, perbincangan masih akan kami lanjutkan dan pada segmen kedua di Indonesia Bicara tetap bersama kami.